Pemirsa, kembali lagi dalam 60 Minutes with Kementerian Agama, kembali bersama dengan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, MAD Mabrus, Pak Adib. Salah satu tugas dari KUA juga memberikan edukasi ya kepada masyarakat untuk tidak menikah dini atau belum memiliki kematangan. Ini untuk beberapa kasus ini sulit, Pak Adib. Ini bagaimana penyelesaiannya? Iya, memang saya tadi sampaikan bahwa beberapa problem atau tantangan kita yang dihadapi KUA itu adalah salah satunya adalah paradigma yang berkembang di masyarakat. Contoh kayak tadi itu tentang legalitas nikah. Itu saja ada sebagian besar ini jumlahnya tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan itu sah cukup dengan memenuhi persyaratan menurut agama, padahal ini rentan sekali. Nah, begitu juga dengan perkawinan anak ya, nikah dini. Ini juga masih banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa semakin cepat menikah anak semakin baik gitu. Sebenarnya ini kan perspektif orang tua. Orang tua yang tidak ingin menanggung malu sehingga ketika anaknya itu sudah agak besar, sudah mulai kenal lawan jenis, itu tingkat kecemasannya tinggi. Nah, ditambah dengan pemahaman mereka terkait agama yang menurut saya kurang terbuka, kurang luas. Nah, ini maka terjadilah dan mereka segera menikahkan untuk menghindari zina dan sebagainya. Lalu alasan yang kedua itu untuk ekonomi. Semakin cepat dia menikahkan anaknya, semakin cepat dia terlepas beban dari menanggung anak itu. Kayak gitu. Nah, padahal kalau saya lihat ini kan, mohon maaf ya, ini kan orang tua yang ingin menyelesaikan masalah, tapi dengan memberi masalah bagi si anak. Anak ini kan masih butuh perkembangan. Tubuhnya masih kecil, dia masih butuh gizi, nutrisi untuk perkembangan tubuhnya. Kemudian selain itu ya perkembangan mentalnya masih belum cukup. Dia karena orang tua seperti itu, maka anak ini menanggung beban dua hal. Pertama, secara fisik dia sangat terbebani. Ketika dia masih butuh gizi, dia harus mengandung. Gizinya dibagi antara dirinya dengan si anak. Jadi bisa dibayangkan Mas Cikal, akan jadi seperti apa ini ibu dan anak itu nanti karena kekurangan gizi. Gitu. Nah, yang kedua, karena dia ketika mentalnya belum berkembang, dia belum dewasa, pemahaman tentang kehidupan saja belum cukup, dia harus merawat anak, dia harus memelihara anak. Akan jadi apa nanti ini anaknya? Jiwa si anak ini seperti apa? Maka banyak sekali kasus-kasus kawin anak ini berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketidaksiapan mereka mengelola dinamika kehidupan keluarga. Berapa yang kemudian KDRT, berapa yang kemudian dia berada di kemiskinan terstruktur, begitu, kemiskinan kultural, karena memang apa yang bisa diharapkan dari anak yang belum menyelesaikan tugas belajarnya? Tentu keterampilan yang rendah, under skill kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini masih ada, Mas Cikal. Oleh karena itu, KUA itu menyelenggarakan program edukasi kepada mereka terkait dengan pencegahan pernikahan anak dan juga dibarengi dengan pencegahan seks pranikah, begitu. Ini penting. Dan sasaran kita itu ada pada adik-adik remaja usia sekolah. Jadi kita memperkuat mereka agar menuntaskan wajar 12 tahunnya sebelum berpikir untuk menikah, begitu. Nah, ini kalau wajar 12 tahun ini sukses, Mas Cikal, maka tidak ada kawin anak di Indonesia. Sosialisasi pun tidak hanya ke si anak, tetapi juga ke orang tuanya, karena ini juga sangat menentukan. Orang tua, tokoh-tokoh, semuanya. Semuanya, ya. Kan banyak seperti terjadi di Sulawesi itu. Justru promotornya itu tokoh masyarakat, Mas. Iya, pernikahan anak itu justru didorong oleh
tokoh-tokohnya. Dan ini bukan hanya orang tua, saya pikir tokoh-tokoh masyarakat juga perlu memahami dampak bahaya yang diakibatkan oleh perkawinan anak. Kalau bahasa agamanya kan satu dari A, mencegah kerusakan itu menjadi wajib begitu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu didahulukan ketimbang mengejar kemaslahatan begitu. Ini kan kaidah agama ini. Harapan ketika semua pihak diberikan edukasi dan sudah satu pemikiran, paradigma yang sudah sama, kita bisa harapkan hal seperti itu bisa dicegah ya Pak Adib. Dan ini hal yang tidak kalah penting juga Pak Adib mengenai masalah kerukunan. Ini kan perspektifnya banyak sekali, karena memang negara kita negara besar, kita beragam budaya, kemudian agama juga. Nah, kalau positioning dari KUA sendiri dalam perspektif kerukunan beragama, positioningnya ada di mana? Ini clear banget ya, pertanyaannya jelas dan jawabannya clear. Pertama, KUA itu mewakili keadilan negara, Mas Jikat. Orang-orangnya kan ASN, aparatus sipil negara. Jadi KUA itu merupakan representatif pemerintah dan negara. Oleh karenanya, KUA itu wajib terkait konteks kerukunan umat beragama. KUA wajib bersikap aktif dan responsif. Untuk menciptakan kerukunan di dalam kehidupan masyarakat. Itu satu itu. Ya. Dia representatif negara. Dia tidak bisa berpaling dari ini. Bahwa mereka, KUA ini, kami ini, mendapat amanat dari negara, dari pemerintah. Untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang agama. Kerukunan umat beragama itu masuk dalam ranah agama. Itu satu. Yang kedua, positioning KUA, dia harus berpedoman pada konstitusi. Bersikap non-diskriminatif. Menghargai harkat martabat kemanusiaan, menghargai hak keberagaman masyarakat, dan menghargai tradisi dalam masyarakat. Ini harus dia pegang, karena pedomannya jelas, konstitusi. Jadi hak konstitusi warga negara harus dilindungi oleh KUA. Itu yang kedua. Dan ketiga, lanjutan dari representatif negara tadi, KUA ini bertugas memberi pelayanan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jadi KUA wajib menyediakan pelayanan keagamaan bagi seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan satu dan lainnya. Jadi clear positioningnya. Berarti dalam hal ini ya KUA adalah cerminan wajah dari Kementerian Agama, ya bisa dikatakan seperti itu. Tepat sekali, iya. Yang menarik juga adalah KUA sebagai social engineer atau penggerak dari moderasi. Nah ini Pak Adib bisa jelaskan lebih terperinci mengenai hal ini. Ya, jadi begini, KUA ini punya peluang besar di dalam menggerakkan moderasi beragama di masyarakat. Sekarang baru menjadi peluang, Mas Cikar. Nah, supaya peluang ini bisa kita ambil, maka KUA ini harus melakukan transformasi dirinya. Mengapa? Karena KUA ini dibangun di tengah masyarakat. Tadi sudah sampaikan di halaman rumah masyarakat. Jadi KUA ini punya kesempatan besar mengenal seluruh ekosistem yang ada di wilayah kerjanya di kecamatan. Siapa tokohnya, begitu Mas. Kantong-kantong umat beragama di mana saja, ada siapa saja di sana, kekuatan-kekuatannya di mana, kelemahannya, titik rawannya di mana. Dia tahu betul itu. Dia mengenal betul ekosistem di kecamatan. Kemudian yang kedua, dia punya layanan langsung ke masyarakat tanpa perantara. Jadi KUA ini memberi layanan langsung ke masyarakat, ya, tanpa perantara. Dan itu tidak saya miliki, saya di pusat tidak bisa memberikan layanan langsung. Saya hanya bisa mendesain sebuah layanan dan itu saya letakkan di KUA agar bisa langsung dinikmati oleh warga negara. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, KUA mendapat mandat untuk melaksanakan pembangunan bidang agama. Jadi, KUA ini menjalankan fungsi agama dalam melaksanakan pembangunan. Dia menyediakan layanan-layanan keagamaan. Apa saja? Dia terbuka untuk mendesain
atau untuk memberi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam ranah agama. Karena dialah yang pemilik layanannya. Layanan keagamaan ada di KUA. Jadi sangat luas sekali. Spektrumnya itu luas sekali. Apalagi bicara soal perspektif agama, Mas Cikal, apa sih yang nggak ada pengaruh agamanya Mas sekarang ini? Ya, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, apa sih yang nggak ada pengaruh yang tidak dipengaruhi agama saat ini? Tidak ada. Oleh karena spektrumnya bisa sangat luas. Spektrum layanan keagamaan yang disediakan oleh KUA, yang bisa disediakan oleh KUA sangat luas. Gitu. Dengan yang keempat, dengan adanya fakta tadi ya, yang tinggal dibutuhkan adalah konektivitas antara masyarakat dan juga KUA yang sadar akan fungsinya sendiri begitu ya. Nah ini mungkin terakhir waktu kita sayang sekali terbatas, Pak Adip, masih banyak sebetulnya yang bisa didiskusikan tapi ini waktu sangat singkat ya, mungkin ini adalah closing statement dari Pak Adip, mungkin pesan kepada masyarakat mungkin yang masih ingin nakal begitu ya, masih agak-agak alergi dengan namanya birokrasi, kemudian apa juga bagaimana menyampaikan jangan ragu-ragu ketika ada keluhan atau apapun dan sadar akan fungsi KUA ini memang untuk masyarakat begitu. Ya, jadi betul Mas Cikal, banyak sekali yang bisa kita gali ya dari perbincangan saat ini. Apalagi revitalisasi itu kan sebenarnya unlimited ya, bicara revitalisasi. Yang membatasi cuman kesiapan kita justru. Kita mampunya sampai seberapa jauh itu ya. Kaitannya dengan anggaran, kesempatan, waktu dan sebagainya. Nah, kepada masyarakat, kita Kementerian Agama telah bertekad kuat untuk melakukan revitalisasi KUA. Jadi berangkat dari kenyataan bahwa selama ini KUA hanya dikenal sebagai penyedia layanan pencatatan nikah, maka dengan revitalisasi KUA itu ingin diubah ya. KUA harus bertransformasi. Kami melakukan transformasi KUA dari yang hanya bersikap hanya menyediakan layanan pencatatan nikah menjadi menyediakan layanan keagamaan bagi masyarakat itu. Jadi KUA bukan kantor urusan asmara, tetapi kantor urusan agama, begitu ya. Nah itu yang pertama. Hal kedua, karena kami sudah mengembangkan di dalam revitalisasi ini berbagai jenis layanan-layanan keagamaan, ada bimbingan, ada pendampingan, ada advokasi, ada konsultasi, kemudian ada juga transformasi digital dan penyediaan data dan informasi, maka kami harapkan masyarakat dapat memanfaatkan ini dengan sebesar-besarnya. Jadi tolong jangan hanya minta pencatatan nikah lagi kalau ke KUA. Tolong ini juga disambut ya. Masyarakat seharusnya juga menyambut perubahan ini, dan ketika ke KUA tidak hanya berpikir bahwa layanan pencatatan nikah saja yang ada di KUA. Kenapa? Karena yang ketiga, dengan sambutan baik dari masyarakat tadi, ketika layanan KUA itu dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat, kami bisa mengetahui kelemahan-kelemahan itu. Hanya dengan cara itulah kami mengetahui, oh ternyata harus disempurnakan, oh ternyata harus dikembangkan. Kita tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu didorong lagi. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada kami apa saja kebutuhan-kebutuhan masyarakat, apa saja yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga nanti kami bisa mendesain layanan-layanan yang memang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Peran proaktif masyarakat sangat penting sekali untuk membangun KUA dan juga membangun atau mendukung revitalisasi KUA ini. Dan Pak Adip, terima kasih sekali lagi atas waktunya, penjelasannya, informasinya kepada kami. Sehat selalu untuk Pak Adip.